Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, warga Jabodetabek pengguna kereta rel listrik atau KRL ini siap-siap mengalami tambahan beban hidup. Ya, betul sekali. Karena ada wacana pemerintah untuk menaikkan tarif KRL. Jika benar terjadi, tentu menjadi beban baru lagi bagi masyarakat. Rencana kenaikan tarif KRL sebesar Rp1.000 hingga Rp2.000 menuai pro dan kontra. Sebagian kalangan menganggap kebijakan untuk menaikkan tarif KRL kurang tepat di tengah kondisi sulit. Belum lagi penumpang KRL setiap hari harus berdesak-desakan di dalam gerbong. Kondisi ini menunjukkan layanan KRL belum optimal. Pemerintah seharusnya fokus memperbaiki kualitas layanan demi kenyamanan penumpang. Menurut saya ini pelayanan aja dulu yang dinaikkan, Mbak. Jadi di situ fasilitas-fasilitasnya, baik mengenai toilet, baik mengenai AC, jumlah gerbongnya juga diperbanyak dulu, baru setelah itu naik, Mbak. Itu bisa. Tapi kalau sekarang naik, sementara fasilitasnya belum, lah itu nanti masyarakat masih pada keberatan atau malah mendapatkan resistensi dari publik. Saya rasa yang paling logis adalah sekarang pihak komuter lain mempersiapkan saja infrastrukturnya, baik jumlah gerbongnya, toiletnya, AC-nya, jika mereka istilahnya ketika naik itu tidak berjubel-jubel lagi. Tapi kalau harganya tiketnya sudah dinaikkan sementara naiknya masih tetap tidak berubah, masih berjubel-jubel, nanti masyarakatnya banyak yang protes, Mbak. Jadi menurut saya ini memang hal yang perlu dilakukan adalah perbaikan infrastruktur aja dulu. Lalu bagaimana respon masyarakat mengenai wacana ini? Misalnya dinaikkan Rp1.000 atau Rp2.000 nggak apa-apa. Yang penting fasilitasnya juga dinaikkan ya. Kan kita tahu sendiri ya kalau KRL tuh stasiunnya juga banyak WC yang masih kotor, terus gerbongnya juga kurang gitu. Kita desak-desakan gitu. Meski tarifnya akan dinaikkan, mau tak mau pengguna KRL menyetujui kebijakan tersebut. Karena KRL adalah moda transportasi utama pekerja, khususnya kelas menengah ke bawah. Tim TV One mengabarkan. Kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami, Herninda Febiola, untuk menanyakan bagaimana opini masyarakat mengenai wacana kenaikan tarif KRL saat ini. Sudah ada rekan kami, Olive, silakan laporan Anda. Ya, Ana, Vena dan juga pemirsa, pengguna KRL atau bahasa gaulnya angker anak kereta tengah ramai memperbincangkan persoalan kenaikan harga tarif KRL yang mana ini sebetulnya masih dalam tahap pengkajian oleh Kementerian Perhubungan, dan pihak KRL pun belum mengkonfirmasi apapun. Namun sudah ramai karena memang persoalan kenaikan tarif ini sangat cepat ya memancing reaksi dari masyarakat, khususnya bagi pengguna KRL atau anak kereta. Dan saat ini sudah bersama saya para pengguna kereta sejati ini ya, lo dengan Mbak Ayu dan juga Mas Endri. Nah, Mbak Ayu sejak kapan nih menggunakan KRL? Aku dari semenjak kerja sudah 5 tahun ya. 5 tahun aku tiap hari naik kereta gitu kan. Kalau Mas Endri sendiri? Aku baru 1 tahun. Oke, baru 1 tahun. Tapi kalau misalkan secara kenaikan tarif, ini kalau Mas Endri terlebih dahulu baru 1 tahun, tapi udah kerasa belum, Mas? Kerasa sih, benar-benar kerasa capeknya juga ya. Kalau saya berangkat dari Manggarai ke Bogor juga udah kerasa capek banget kalau di sini gitu. Kalau dari Mbak Ayu sendiri, terkait kenaikan tarif KRL ini cuma 1.000 loh Mbak, tapi rela gak ikhlas gak? Aduh, dibilang ikhlas, gimana ya, ikhlas gak ikhlas sih Kak ya. Maksudnya kereta ini kan emang transportasi yang paling banyak dipilih ya, maksudnya anti macet, anti apa, terus dia terkenal murahnya juga gitu loh. Mungkin kalau emang ada kenaikan, ada fasilitas kali kayak yang perlu ditambah ya, kayak misalnya armada yang lebih ditambah gitu biar kita nggak desek-desekan lagi Kak, diri-diri kayak gitu, atau yang fasilitas yang bisa dengan kenaikan itu berarti ada feedback yang kita dapat sih, gitu sih menurut saya. Oke. Kalau dari Mas Endri gimana nih sarannya kalau memang harus ditaikkan tarifnya? Sarannya gimana ya? Sebenarnya berat juga ya Kak, kalau saya ditarikin 1.000 juga ya. Ibarat kita juga kan gaji juga di bawah UMR gitu kan ya. Jadi sebenarnya berat juga Kak kalau saya dinaikkan. Gitu aja sih Kak. Nah, sebelum ada isu tarifnya bakal naik, kan ada skema berdasarkan subsidi nomor induk itu ya Mbak ya. Nah, kalau terkait itu lebih setuju mana nih Mbak kalau disuruh milih? Ya gimana ya, aku juga bingung, berat juga sih Kak soalnya. Ribet kan kalau pakai nik gitu kan, kayak ya
Pokoknya ribet aja. Agak repot deh Kak kalau kayak gitu. Mending yang ada aja sekarang Iya, ya yang gitu kayak gini aja, aja yang kayak gini aja udah nyaman sih kita. Cuma kalau emang mau ditambah yang tadi saya bilang, kayak ada fasilitas yang ditambah mungkin ya, jadi kita lebih nyaman kan menggunakan, jadi kita nggak rugi gitu Kak. Apalagi kita kan penggunanya setiap hari nih, setiap hari ke kantor harus pakai kereta. Mungkin kalau yang sesekali nggak berasa kali kayak yang kita pengguna tiap hari ini sih Kak, gitu. Nah, kalau misalkan sejauh ini dengan harga yang udah ditetapkan, dengan fasilitas yang sudah ada, cukup puas gak? Kalau Mas Edi gimana? Kalau sekarang sih cukup puas ya. Udah segini aja gitu, jangan ditambahin lagi. Ibarat kita yang tiap hari gitu kan naik KRL kayak aduh. Ya segini udah alhamdulillah gitu. Kalau dinaikin kayak berat gitu Kak. Jadi kayak udah gak usah dinaikin lagi gitu. Segini aja udah cukup. Harapannya untuk para kepemerintahan yang khususnya mengurusi bagian pelayanan publik ini apa sih Mbak? Harapannya apa ya? Ya paling sekarang ini sih aku sih mau tambah armada kali, kayak tambah keretanya biar kita nggak desek-desekan Kak, terutama di jam sibuk ya, kayak jam berangkat ataupun pulang gitu, yang biar kita nggak desek-desekan. Padahal itu aja sih paling yang dari saya sih udah sekarang kereta jauh lebih baik ya. Saya kan juga ngerasain dulu kereta yang belum kayak sekarang nih, belum serapi sekarang, sebagus sekarang kayak gitu sih Kak. Baik, terima kasih Mbak Ayu, Mas Endi, selamat melanjutkan perjalanannya. Nah, pemirsa, begitulah pendapat dari pengguna kereta sejati ya, yang mana banyak sekali yang membicarakan soal setuju saja untuk kenaikan tarifnya, akan tetapi dibarengi dengan penambahan armada atau kebersihan fasilitasnya sendiri. Sejauh ini dengan tarif yang ditetapkan dan fasilitas yang ada sudah cukup mumpuni, tetapi memang harus tetap diperbaiki. Sementara demikian, kembali ke studio Ana dan Vena. Baik, terima kasih Herninda Febiola atas laporan Anda dari Stasiun Manggarai, Jakarta.